Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok satu struktur data kelas A akan menjelaskan mengenai ADT, rekursi, dan array. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Abdurrahman, NIM saya 2124101039. Lanjut, perkenalan. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Rahmatullah Fadila dengan NIM 212410103026. Nama saya Raffi Fernanda dengan NIM 212410103063. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ADT atau Abstract Data Type. Ini Abstract Data Type merupakan sebuah rancangan atau desain sebuah struktur data yang digunakan untuk memudahkan suatu pemrograman yang spesifik. Jadi kita merancang ada suatu permasalahan pada suatu pemrograman, lalu kita merancang atau mendesain sebuah struktur datanya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut. Di sini ADT atau Abstract Data Type itu dibagi terdiri dari dua komponen, yaitu data ini nanti yang kita olah, dan ada operan, yaitu operan atau operasi, yaitu suatu operasi yang dapat memanipulasi datanya nanti. Nah, di sini ada studi kasus contoh ADT-nya. Sini studi kasus antrian bank. Studi kasusnya seperti itu. Ada sebuah bank akan membuat aplikasi antrian untuk nasabah. Nasabah yang baru datang mengambil nomor antrian di mesin seperti biasa. Lalu ada data nomor antrian akan disimpan di aplikasi. Jika ada teller kosong, maka teller tersebut akan memencet mesin lalu dapat memanggil atau mengumumkan nomor antrian yang berhak maju ke teller. Lalu nomor antrian yang sudah dilayani akan dihapus dari daftar antrian di aplikasi. Buatlah ADT untuk struktur data yang menyimpan antrian di aplikasi tersebut. Nah, dari studi kasus ini kita bisa mengambil data yang akan diubah, nanti ada antrian dan panggilan. Nah, nanti data tersebut yang kita bisa ubah-ubah. Lalu untuk memanipulasi tersebut kita membuat operan atau operasi, ada tambah antrian, tampilkan antrian, lalu ada tambah panggilan untuk teller yang memanggil suatu antrian tersebut, lalu ada tampilkan panggilan dan reset. Nah, ini implementasi ADT-nya. Ini adalah codingan dari permasalahan yang studi kasus tadi. Jadi di ADT ini kita membuat kelas. Di sini kita membuat kelas antrian bank dengan isinya itu ada panggil dan antrian sesuai data yang sudah ditetapkan tadi. Nanti panggilan antrian ini kita bisa untuk memanipulasi. Jadi kita simpan di dev init atau yang awal, dev awal ini. Lalu kita buat operasinya, ada panggil untuk memanggil antrian. Jadi setiap ada pelanggan customer yang datang ke bank tersebut, kita bisa manggil panggil untuk menambah antriannya. Oh maaf, untuk yang panggil ini untuk panggil untuk detailernya. Sedangkan yang antrian untuk menambah antrian di mesinnya. Jadi antrian ini menambah antrian, dan panggil ini jika panggil sama dengan antrian, maka antrian tidak ada, tapi setelah itu panggilnya bisa ditambah satu. Jadi yang panggil untuk menambah panggilan di teller, dan antrian untuk menambah nomor antrian. Dan reset ini untuk reset, jadi panggil dan antriannya jadi 0 seperti awal. Lalu ada get panggil dan get antrian untuk menampilkan data yang panggil dan data antrian. Lalu di samping ini ada
pemanggilan devnya di sini kita terserah mau melakukan sesuai yang kasus sebelumnya. Di sini kita misalkan kondisi awal antrian pastinya antrian dan panggilan pasti 0. Lalu kita up antrian di kondisi 1, maka satu nasabah mengambil nomor antrian. Jadi kita pakai up antrian untuk menambahkan antrian. Lalu di kondisi 2, satu nasabah mengambil nomor antrian lagi, maka kita memakai up antrian untuk menambah antrian. Di kondisi 3 juga nasabah mengambil satu nomor antrian, jadi kita pakai up antrian. Dan di kondisi 4, nasabah dilayani. Nah, dilayani ini maka kita memakai up panggil karena teller memanggil nasabah untuk dilayani. Jadi kita pakai up panggil. Lalu di kondisi 5, satu nasabah dilayani lagi. Jadi kita pakai up panggil. Lalu di kondisi 6, satu nasabah dilayani lagi. Kita pakai up panggil lagi. Nah, oh ya, untuk menampilkan data panggil dan antrian itu kita pakai ya, get antrian dan get panggil. Ini nanti data sekarang itu ditampilkan di situ. Nah, lanjut di kondisi 7 itu satu nasabah dilayani pakai up panggil lagi, dan kondisi 8 satu nasabah mengambil nomor antrian pakai up antrian. Kondisi 9 satu nasabah dilayani jadi pakai up panggil. Lalu yang di akhir ini ngeprint hasil akhirnya. Lanjut ke output. Nah, outputnya seperti ini. Seperti yang codingan tadi, kondisi awalnya adalah antrian kosong dan panggilan kosong. Kondisi 1, karena ada satu nasabah mengambil nomor antrian, maka antriannya jadi 1, dan yang dipanggil itu tetap 0. Kondisi 2, nasabah mengambil nomor antrian lagi, maka antriannya jadi 2, yang dipanggil tetap 0. Kondisi 3, satu nasabah mengambil nomor antrian, nah antriannya jadi 3, dan yang dipanggil 0. Nah, lalu di kondisi 4, baru ada satu nasabah dilayani, maka yang tadinya yang dipanggil 0 jadi 1, antriannya tetap 3. Lalu di kondisi 5, satu nasabah dilayani lagi, jadi dipanggil jadi 2. Kondisi 6, nasabah dilayani jadi dipanggil 3. Nah, pada kondisi 7, ada satu nasabah dilayani lagi. Hasilnya justru adalah antrian tidak ada, karena antrian dan yang dipanggil itu nilainya sama-sama 3, makanya tidak bisa. Nilai di antrian harus lebih banyak daripada yang dipanggil, maka agar yang dipanggil itu bisa. Jadi di kondisi 7 ini tidak ada karena nilai antrian dan nilai dipanggil itu sama di kondisi sebelumnya, kondisi 6. Lanjut ke kondisi 8. Itu satu nasabah mengambil nomor antrian lagi, maka antriannya jadi nomor 4 dan yang dipanggil tetap 3. Kondisi 9, satu nasabah dilayani, maka antrian 4 dan dipanggil 4. Kondisi akhir, antriannya 4 dan panggilan 4. Oke. Selanjutnya adalah materi mengenai rekursi. Jadi definisinya dulu, apa itu rekursi? Rekursi adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri untuk memecahkan masalah dan menyelesaikannya menjadi subproblem yang lebih kecil. Nah, subproblemnya itu dibatasi dengan yang namanya base case supaya tidak terjadi stack overflow pada fungsinya, supaya tidak terjadi infinite loop. Nah, ini jadi kerangka rekursi itu seperti ini. Def, ini nama fungsinya apa? Ini fungsinya fungsi dummy, jadi saya namakan foo ya. Foo, parameternya terserah apa. Kemudian if, if ini adalah base case-nya. Case kapan dia harus berhenti dari loop-nya. If case berhenti, di sini harus tambahin return berarti harus supaya untuk memberhentikan ini kurang return. Nah, else ini dia untuk memecahkan subproblemnya itu. Yang saya besar, pecahkan di subproblem kecil ini. Panggil lagi nanti di sini. Terus udah itu kita panggil lagi hingga
base case ini sampai base case ini terkena gitu ya, sampai memenuhi base case-nya. Oke, di sini ada contoh fungsi rekursi yang mengimitasi fungsi map built-in Python ya. Jadi seperti ini. Disediakan list ada 1, 2, 3, 4, 5, isinya ada 5 buah elemen, dan ini adalah fungsi rekursinya. Jadi fungsinya ini tujuannya adalah memapping semua elemen yang ada di dalam list, mapping satu-satu dengan fungsi lainnya. Terserah fungsinya mau apa, mau dikali, mau setiap elemen ini dikali 2, atau ditambah 2, atau mau dibagi 2, terserah. Pokoknya kita akan memapping semua elemen yang ada di dalam list. Oke, jadi di sini ada map, terus fungsi yang akan memappingnya apa, fn, dan koma ls list yang akan kita ubah itu apa parameternya. Jika jumlah list udah sampai akhir, maka kita akan return list yang terakhir yang akan di mappingnya itu berupa ini apa, fn. Fn itu fungsi yang memapping, dan ls itu berarti yang nanti elemen terakhir. Nah, ini di sini elemen 8 ini nanti di mapping terakhir dan akan di return sampai atas. Nah, di sini ini subroutinnya kurang lebih seperti ini, list. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini. Bentar ya. Oke. Nah, ini nanti isinya akan seperti ini. Elemen 4, kan ini 4 di awal, 4, nanti ditambah oleh fungsi mapnya. Nah, nanti mapnya ini dia akan memanggil lagi sama. Jadi nanti akan ditambah seperti ini. Tambah di rekursif yang kedua, ditambah karena yang 4 ini udah, maka yang belum di mapping itu adalah sisanya 2 sampai 8. Makanya kita ngambilnya elemen indeks sesudah yang pertama, sesudah 4 maksudnya. Jadi nanti di rekursif yang kedua itu hasilnya seperti ini, 2. Nah, ditambah map. Yang ketiga sama, nanti ini akan manggil lagi 7, berarti di sini 7 ditambah dengan map lagi. Sampai akhirnya yang 8, kalau udah 8, dia akan langsung return aja. Nggak akan manggil rekursifnya lagi, nggak akan memanggil subroutine. Nanti tinggal ditambah-tambahin dari 8, nanti ditambah dengan list 7. Yang ini, kedua ini nanti ditambah dengan sampai atas, ditambah sampai atas, akhirnya return yang di mappingnya ini. Nah, kita mappingnya ini dengan fungsi ditambah ya, jadi setiap elemennya ditambah dengan elemen tersebut. Jadi 4 ditambah dengan 4, 8. Kemudian 2 ditambah dengan 2, itu 4. 7 ditambah dengan 7, itu 14. 3 ditambah dengan 3 itu 6, dan 8 tambah dengan 6. 8 itu 16. Nah, ini jadi fungsi. Nah, ini adalah kurang lebih algoritma rekursifnya ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi pertama kita start. Ini fungsi start yang paling awal, pertama kali dipanggil. Ini fn. Fn ini yang return ini. Nah, ini. Yang ini ditambah mapnya. Kemudian nanti di fungsi selanjutnya itu kan sisanya 2 sampai 8. Nah, di sini 2, jadi di sini 2, dan ini akan manggil 2 sampai 7. Di sini sama, kayak diulang lagi. Ini 7, dan sisanya itu 3 sampai 8. 3 sampai 8. Di sini 3, fn 3, dan nanti dia akan manggil 8 aja di terakhir. Karena dia udah nyentuh base case-nya,
Base case-nya itu ketika listnya sama dengan 1, maka dia akan return. Nah, ini hasil returnnya seperti ini. Kurang lebih naik ke sini. Di Fn8 akan di mapping dengan fungsi yang kita berikan. Terserah fungsinya apa, nanti ditambah lagi ke sini dengan 3, terus list ini yang digabungkan nanti ditambah lagi ke sini dengan 7, karena ini 7 ya di sini. Nah, yang fungsi hasil list yang ini ditambahkan lagi dengan Fn2. Nah, ini. Dan Fn2 akan ditambahkan dengan 4 ini. Nah, nanti hasilnya itu akan seperti ini outputnya. Oke, jadi ini adalah fungsi mapping untuk fungsi rekursif untuk fungsi mapping. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fadil. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan materi tentang array. Nah, array itu merupakan sebuah struktur data yang berisi banyak elemen dengan satu tipe yang sama. Lalu array untuk panjangnya harus ditentukan dari awal dan tidak dapat diubah. Yang selanjutnya, untuk mengakses sebuah value-nya dapat menggunakan indexing. Nah, jadi akan saya jelaskan ya. Maksudnya dari array merupakan struktur data yang berisi elemennya sama. Jadi di dalam sebuah array itu hanya bisa dimasukkan satu tipe data. Apabila kita memasukkan tipe datanya itu adalah sebuah integer, maka keseluruhan datanya harus berupa integer. Nah, dan juga kalau kita datanya itu berisi sebuah string, maka semua elemen yang terdapat di dalam indexing array-nya itu harus berupa string. Nah, seperti itu. Lalu untuk panjang array. Nah, untuk panjang array-nya itu kita harus tentukan dari awal dan tidak dapat diubah. Berbeda dengan list. Nah, apabila kita menggunakan list, nah itu kita masih bisa melakukan perubahan length panjangnya dan juga kita bisa memperpendek array-nya. Jadi kalau seumpamanya kalau list itu kalau kita menuliskan seumpamanya panjangnya itu 10, kalau titik indexing yang ke-9 yang terakhir itu dihapus, maka panjangnya akan berkurang. Nah, itu berbeda dengan array. Nah, untuk array sendiri ini, apabila ada sebuah indexing yang dihapus, maka harus ada indexing pengganti atau bisa berisi sebuah non. Nah, maksudnya non itu nilainya kosong, tapi masih tetap terisi. Lalu untuk mengakses value dalam sebuah array dapat menggunakan indexing. Jadi di dalam sebuah array ini bisa dilihat contohnya. Indexing array itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan juga 4. Nah, di dalam ini apabila kita ingin mengakses sebuah array, maka kita harus mengakses indeksnya terlebih dahulu. Kalau kita mengakses indeks ke 0, maka value yang akan ditampilkan adalah 1. Begitu juga apabila kita mengakses array keempat, maka indeks atau value yang ditampilkan adalah 5. Nah, seperti itu untuk pengaksesannya. Setelah itu ada operan. Nah, di dalam array ini ada beberapa operasi yang bisa dilakukan. Yang pertama, search untuk mencari. Maksudnya mencari di mana titik dari value atau titik dari value yang terdapat dalam array-nya tersebut. Jadi kalau kita ingin mengecek value yang bernilai 3 itu di mana, maka kita bisa menggunakan operasi search. Lalu size untuk mengecek atau operasi yang dimana menunjukkan size array-nya itu berapa. Lalu untuk delete itu untuk menghapus. Nah, di sini kita bisa melakukan perintah delete, tapi kita harus menyediakan sebuah pengganti. Nah, untuk biasanya apabila ingin kita isi 0, kita harus isi dengan 0. Biasanya begitu. Lalu untuk update, nah itu untuk menggantikan atau merubah value yang terdapat di dalam sebuah indexing array-nya. Lalu ada pick untuk mengepick data array-nya. Next. Nah, untuk codingannya seperti ini. Jadi untuk array sendiri ini berbeda dengan list. Pertama, kita
untuk array-nya ini kita menggunakan konsep bahasa pemrograman lain. Nah, di sini untuk membuat array yang pertama harus kita lakukan yaitu dengan mengimport modul sayTypes. Nah, ini untuk pembuatan array-nya. Nah, ini. Lalu kita buat sebuah kelas. Nah, yaitu kelas array. Nah, setelah membuat sebuah kelas, kita harus definisikan konstruktornya. Nah, def init self is size. Nah, untuk size-nya ini untuk penentuan panjangnya nanti berapa. Nah, setelah itu, untuk membuat sebuah panjang dari array-nya, kita harus masukkan perintah saytypes.c. Nah, init 64 dikalikan size. Jadi, ini adalah perintah di mana kita harus untuk membuat size array-nya. Setelah itu ada save array sama dengan array types. Nah, ini memperjelas array atau this array sama dengan itu array types di atas ini. Jadi kalau kita masukkan self array itu nanti akan mengecek si types-nya ini. Types kali size. Nah, seperti itu. Nah, tadi ada sebuah perintah lagi itu delete. Nah, delete ini untuk menghapus array, value dalam array. Nah, di mana itu sesuai dari indeks yang dimasukkan. Nah, untuk perintahnya, untuk codingannya itu seperti ini. Itu kita save dulu, lalu masuk ke save array, lalu indeks yang keberapa yang akan kita hapus. Setelah itu untuk size. Nah, size ini untuk mengecek berapa panjang dari array-nya. Itu bisa langsung kita gunakan return self length untuk mengecek panjang array-nya. Selanjutnya update. Nah, di update ini kita menggunakan dua parameter. Nah, ini ada parameter index dan juga value-nya. Nah, di mana kita harus mendefinisikan terlebih dahulu indeksnya itu indeks keberapa, lalu value yang terbaru itu berapa. Jadi, value yang lama akan otomatis terganti dengan value yang baru. Setelah itu ada set linear. Nah, ini kita menggunakan value-nya, kita cek value tersebut terdapat di indeks kemana, itu kita masukkan dengan perulangan untuk pengecekannya. Itu menggunakan for x in self array, itu mengecek semua data array-nya. If, nah jika x tersebut sama dengan value, maka di return true. Nah, sedangkan apabila tidak terdapat value tersebut, maka akan return false. Nah, jadi kalau di dalam sebuah array tersebut itu ada value yang sama dengan yang kita masukkan atau value yang kita masukkan, maka akan dia mereturn true, berarti benar. Kalau tidak ada, maka akan mereturn false atau salah. Nah, untuk pick ini digunakan untuk mengeprint semua data yang terdapat di dalam array-nya tersebut. Itu kita menggunakan perulangan for i in self array. Print x untuk melakukan untuk mengeprint semua nilai dari array-nya. Next. Nah, ini untuk drive code-nya. Pertama, my array sama dengan array 4. Nah, ini maksudnya itu panjangnya itu kita definisikan ada 4. Nah, lalu kita update, kita gunakan update dari indeks ke 0 itu kita isi value-nya itu adalah 4. Lalu update lagi. Nah, indeks pertama itu kita isikan 3. Setelah itu kita update lagi. Indeks kedua kita isikan 2. Update lagi. Indeks ketiga kita isikan dengan 10. Nah, lalu myArray.delete. Nah, ini kita coba hapus indeks ke 0-nya. Ini bisa. Nanti untuk indeksnya ini akan berubah otomatis menjadi 0. Nah, ini untuk outputnya. Selalu kita pick myArray pick itu kita digunakan untuk memprint semua nilai yang terdapat di dalam value array-nya. Nah, ini contohnya, ini hasil outputnya. Lalu print myArray set linear. Nah, kita cek set linear tadi digunakan untuk mencari indeks keberapa dari array tersebut. Di sini
value ke-10 kita cari. Nah, dapat kita lihat di dalam array tersebut, value ke-10 itu terdapat di dalam, maaf. Jadi untuk value ke-10 tadi, tergolong atau termasuk di dalam, array-nya. Jadi ada value yang bernama, yang berisi 10, maka dia akan mereturn true. Nah, untuk line terakhir itu ada untuk pengecekan size, kita cek size-nya dari array tersebut berapa, hasilnya itu adalah 4. Benar, di mana, tadi untuk definisi awal kita mengisikan 4. Jadi untuk size-nya itu adalah 4. Nah, mungkin, untuk cukup sekian, untuk penjelasan dari materi struktur data pada kali ini. Saya kembalikan ke moderator. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.